Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang. Itu materi matematika kelas 8 semester genap. Tapi sebelumnya jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian mendapatkan notifikasi atau informasi secara otomatis tentang video yang akan saya upload berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk di-share videonya. Terima kasih. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut, ya. Baik, kita masuk yang pertama, peluang empirik. Perhatikan contoh berikut. Sebelum masuk kepada peluang empirik, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu peluang, ya. Oke, yang pertama, hari ini kemungkinan besar akan turun hujan karena cuaca mendung. Yang kedua, Arif dan Badru memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di perusahaan tersebut karena nilai tes mereka sama. Ketiga, tim sepak bola Indonesia memiliki peluang yang kecil untuk sampai ke babak final berdasarkan hasil pertandingan sebelumnya. Di sini ada kata yang dicetak miring, ada kemungkinan besar, kesempatan yang sama, peluang yang kecil dan sebagainya. Nah, inilah yang berkaitan dengan peluang. Jadi apa kira-kira peluang itu? Ya, mari kita simpulkan. Peluang menurut arti katanya adalah kesempatan atau kemungkinan. Dalam matematika, peluang atau probabilitas adalah suatu cara menggambarkan kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi, ya. Baik, itulah peluang. Nah, untuk mengetahui apa itu peluang empirik, bisa dibuktikan dengan mengadakan suatu percobaan, ya. Oke, percobaan melambungkan sebuah koin sebanyak 100 kali misalnya. Nah, ini ya. Misalnya angka itu A, gambar itu G. Pada permukaan koin atau uang logam, itu hanya dua kemungkinan saja, ya. Kalau nggak muncul angka, gambar ya, seperti gambar di depan tadi ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi perbandingannya banyak muncul angka terhadap banyaknya percobaan adalah 52/100. Nah, ini juga seperti itu. Ya, itulah yang dinamakan dengan peluang empirik. Jadi apa? Jika NA adalah banyaknya muncul kejadian A dalam B kali percobaan, maka peluang empirik atau frekuensi relatif kejadian A dalam B kali percobaan adalah FA sama dengan NA/B. Bisa diartikan bahwa peluang empirik atau frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya muncul kejadian A dengan berapa kali percobaannya atau banyaknya percobaan. Ya, seperti itulah yang merupakan peluang empirik. Oke, nah kita bisa cari tadi nilai peluang empiriknya, kita sederhanakan dari sini ya. Kita sederhanakan, tuh ya. Oke, bisa dibuat pecahan seperti ini. Itu peluang empirik muncul angka ya. Yang ini peluang muncul gambar bisa disederhanakan seperti ini. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Contoh lain, pada percobaan melambungkan sebuah dadu sebanyak 150 kali, mata dadu 5 muncul sebanyak 27 kali. Berapa peluang empiriknya? Oke, tadi kita tahu ini aturan peluang empirik. Banyaknya kejadian yang muncul bagi banyaknya percobaan ya. Ini munculnya 27 kali ya. Percobaannya 150. Ya, betul ya. Oke, disederhanakan jadi 9/50. Jelas ya? Lanjut.
Materi yang kedua kita bahas yaitu menentukan ruang sampel. Oke, jadi apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S, dan banyaknya anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS ya, mirip dengan himpunan ya. Baik. Nah, ternyata ada 3 cara menentukan ruang sampel. Yang pertama dengan cara mendaftar, yang kedua diagram pohon, yang ketiga tabel ya. Baik, kita bahas satu persatu. Dengan cara mendaftar. Oke, pada pelemparan sebuah koin atau uang logam, tentukan ruang sampelnya dengan cara mendaftar. B. Banyaknya anggota ruang sampel. Nah, ini koin ya. Nah, dia ada 2 permukaan. Oke, ruang sampelnya adalah dia cuma ada 2 permukaan, yaitu angka dan gambar ya. Ini biasa disebut angka, ini biasa disebut gambar ya. Jadi angka dan gambar cuma 2 saja. Banyaknya anggota ruang sampel, yang B ya 2, ya. 1. 2 itu adalah permukaan dari koin, 1 adalah koinnya ada 1 ya, jadi 2. Oke, nanti kita bahas lebih jelas lagi. Jelas ya? Oke, contoh nomor 2 masih dengan cara mendaftar. Pada pelemparan 2 buah uang logam sekaligus, tentukan ruang sampelnya dengan cara mendaftar. B. Banyaknya anggota ruang sampel. Ya, kalau 2 uang logam, berarti kemungkinan muncul yang uang pertama angka, uang kedua angka, uang pertama angka, uang kedua gambar, dan seterusnya ya. Nah, jadi ada 4 kemungkinan. Nah, inilah ruang sampelnya. Jadi banyaknya anggota ruang sampel, tinggal kita hitung ada 4 ya. Oke, 2 inilah permukaan dari uang logam. Pangkat 2 ini adalah banyaknya uang logam itu, yaitu ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2, 4. Jelas ya? Nah, bagaimana jika 3 buah uang logam ya dilemparkan bersama atau dilambungkan bersama? Ayo dicoba ya, bagaimana hasilnya. Oke. Nah, cara yang kedua dengan diagram pohon. Contoh, pada pelambungan 2 buah koin bersamaan, tentukan ruang sampelnya dengan cara diagram pohon. B. Banyaknya anggota ruang sampel. Kita lihat, nah inilah diagram pohon ya. Tadi ada 2 uang logam atau koin. Ini koin pertama, sisinya angka dan gambar. Koin kedua juga sisinya angka dan gambar. Ya, cuma kalau diagram pohon dia membentuk cabang seperti cabang pohon ya. Nah, tinggal dihubungkan saja. A dengan A jadi AA, A dengan G, AG, G dengan A, GA, G dengan G, GG ya. Hasilnya sama dengan yang tadi ya. 2 koin. Kita tulis. Nah, tuh sama ya hasilnya, kita pindahkan ke sini. Inilah ruang sampelnya untuk 2 koin ya. Nah, banyak anggota ruang sampel itu ada 4 ya. Jelas ya? Nah, tadi bagaimana kalau 3 uang logam atau 3 koin? Nah, bagaimana tuh? Jadi tinggal ditambah lagi cabangnya ya. 2 seperti itu. Oke. Atau bagaimana kalau sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan ya? Jadi bendanya berbeda. Ayo silakan dicoba. Baik. Cara menentukan ruang sampel yang ketiga dengan cara tabel. Contohnya, pada pelemparan 2 dadu sekaligus, tentukan ruang sampelnya dengan cara membuat tabel. B. Banyaknya anggota ruang sampel. Oke. Kita lihat 2 dadu. Ya, ini misalnya dadu. Oke. Ini dadu pertama, ini dadu kedua ya, dengan cara tabel seperti itu. Bisa yang muncul nanti dadu pertama itu muncul mata dadu 1. Dadu kedua
muncul mata dadu 1 juga ya. Jadi sama-sama muncul mata dadu 1. Atau bisa juga dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua muncul mata dadu 2 ya. Dan seterusnya. Oke. Sampai terakhir yang paling besar adalah muncul mata 6 dan mata 6 ya. Jadi ruang sampelnya ya dari sini sampai sini ya. Dari 1 sampai 6. Jadi semua ada berapa? Bisa dikalikan saja. Ini 6 dikali 6 ya. Semua jadi 36 ya. Oke. Atau cara singkatnya, banyak anggota ruang sampel 6 pangkat 2. 6 adalah ruang sampel sebuah dadu atau banyaknya permukaan sebuah dadu. 2 adalah dadunya ada 2. Jadi 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. Oke, jelas ya? Nah, bagaimana jika sebuah dadu dan sebuah koin tadi dilempar bersamaan? Ayo dicoba dengan menggunakan tabel ya. Baik, jelas ya? Nah, cara mencari banyak anggota ruang sampel atau NS. Jadi, banyak anggota ruang sampel atau NS pada pelemparan uang logam, kita simpulkan ya. Nah, ini uang logam tadi ya. 2 pangkat N. 2 ini adalah permukaan pada koin atau uang logam. Ada 2 ya, 1, 2. N-nya banyaknya uang logam atau koin. Contohnya, sebuah uang logam, N banyaknya anggota ruang sampelnya atau NS 2 pangkat N ya. N-nya 1, 2 hasilnya. 2 uang logam, N-nya ganti 2 ya. 2 kali 2 jadi 4. 3 uang logam, N-nya ganti 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 itu 8. Jelas ya? Baik. Mencari banyak anggota ruang sampel masih jika banyak anggota ruang sampel atau NS pada pelemparan dadu. Sekarang dadu ya. Nah, dadu misalnya tadi 6 pangkat N ya. Kita simpulkan. 6 ini permukaan sebuah dadu atau ruang sampel sebuah dadu. N adalah banyaknya dadu ya. Hidup dengan koin tadi caranya ya. N banyak dadu. Contohnya, kalau sebuah dadu banyak ruang sampelnya 6 pangkat 1, 6. Dadunya 2, ganti 2 ya. Dadu 3, ganti 3 ini ya. 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6, 216. Oke, jelas ya? Baik. Nah, sekarang mencari banyak anggota ruang sampel masih banyak anggota ruang sampel atau NS pada pelemparan secara bersamaan 2 benda atau lebih. Yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing banyak anggota ruang sampel tiap benda tersebut. Contohnya sebuah dadu dan sebuah koin. Nah, ini kan benda berbeda ya. Nah, misalnya dadu dan sebuah koin ya. Oke. Berarti kalau kita kalikan saja masing-masing ruang sampelnya. Sebuah dadu berapa tadi? 6 ya. Nah, kalau sebuah koin ruang sampelnya 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Inilah banyak anggota ruang sampel dadu dan koin yang dilempar bersamaan. Jelas ya? Baik. Mencari banyak anggota ruang sampel NS. Nah, sekarang pada kartu bridge atau kartu remi. Banyak anggota ruang sampel atau NS pada pengambilan kartu bridge, kartu remi adalah 52. Ya, atau NS-nya 52. Nah, joker tidak digunakan dalam perhitungan peluang pada kartu bridge ya. Seperti itu. Nah, ini contoh kartu bridge. Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, materi yang ketiga, kita akan menentukan titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel merupakan kemungkinan yang muncul atau terjadi yang termasuk dalam ruang sampel. Contohnya, jika 3 buah uang logam dilemparkan bersamaan, maka kita cari titik sampelnya ya. Titik sampel munculnya satu angka adalah berapa? Ada berapa titik sampelnya? Oke, kita jawab. 3 buah uang logam ya dilempar.
Jadi titik sampel muncul satu angka, berarti angkanya ada satu. Bisa AGG ya, satu angka ya. Sampel munculnya satu angka, atau G tetap satu angka, atau GGA ya. Inilah yang titik sampel munculnya satu angka. Jelas ya. Yang lain angkanya lebih. Oke, ada berapa titik sampelnya? Ada 3. 1, 2, 3 ya. Oke, jelas? Baik. Contoh nomor 2. Jika dua buah dadu dilemparkan bersamaan, maka titik sampel munculnya kedua mata dadu berjumlah 7 adalah berapa ya? Ada berapa titik sampelnya? Kita lihat. Nah, tadi kan kalau dua dadu, kita buat tabelnya kelamaan ya. Kita urut saja dari awal angka yang terkecil. Terkecil itu di dadu 1 ya, bisa ya, 1 ya, yang jumlahnya 7. 1 dengan 6, naik 2, habis 1 2 dengan 5, ini jumlahnya 7 juga ya. Naik 3 dengan 4 yang jumlahnya 7. Pokoknya dua-duanya jumlahnya 7. Habis 3, 4 dengan 3 jumlahnya 7. 5 dengan 2 7. 6 dengan 1 7 juga jumlahnya. Nah, inilah titik sampel muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Ada berapa? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sampelnya ya. Oke. Jelas? Sekarang materi yang keempat, peluang teoretik ya. Peluang teoretik merupakan perbandingan dari banyak kejadian yang dimaksud dengan kejadian yang mungkin terjadi. Seandainya ada soal atau terdapat soal yang hanya menyebutkan peluang, maka yang dimaksud adalah peluang teoretik. Peluang teoretik atau peluang satu kejadian dapat ditulis sebagai berikut ya. Ya, ini ya. Apa itu? B dalam kurung A itu peluang kejadian A ya. NA adalah banyak sampel kejadian A. Yang tadi kita sudah pelajari ya. Atau banyak kejadian A. NS juga kita sudah pelajari tadi. Banyak anggota ruang sampel. Atau semua kejadian yang mungkin terjadi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Yang pertama, sebuah uang logam dilambungkan 1 kali. Dilambungkan sama dengan dilempar ya. Atau dilantunkan sama saja. Peluang munculnya sisi gambar adalah berapa? Oke, jadi tadi cuma 2 kemungkinan ya kalau uang logam, angka dan gambar. Tapi ditanya peluang muncul sisi gambar. Ya inilah titik sampelnya yang muncul gambar cuma 1 ya. Peluang muncul sisi gambar ya cuma 1 kemungkinan, G ya. Maka peluangnya tadi rumusnya dalam kurung A, NA per NS. NA-nya tadi adalah untuk gambar ya. Iya, kita ganti gambar, boleh. N gambarnya 1 kemungkinan. NS-nya banyaknya ruang sampel, ada 2 seluruhnya ya. Jadi 1/2. Jadi 1/2. Ya. Inilah jawabannya. Jelas ya? Baik. Soal kedua. Sebuah dadu digelindingkan sekali. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 adalah berapa? Jadi yang mudah untuk menghitung peluang itu, Pak, yang pertama menghitung NS-nya dulu atau banyaknya anggota ruang sampel ya. Nah, itu seperti itu. Oke, kita cari NS-nya dulu dalam setiap perhitungan peluang. Itu lebih mudah. Baru cari titik sampelnya. Nah, mata dadu lebih dari 4 itu adalah mata dadu 5 dan 6 yang lebih dari 4 ya. Maka cuma ada 2 kemungkinan. Nah, peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Maka NA-nya adalah 2 ya. Titik sampelnya cuma 2. Oke, 5 dan 6. Jadi peluangnya seperti tadi, NA per NS. NA-nya itu ada 2 kemungkinan. Ya,
NS-nya sebuah dadu 6 permukaannya ya. Oke, jadi 2/6 sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 1/3. Inilah peluangnya, 1/3. Jelas ya? Oke. Lanjut. Nomor 3. 3 koin dilempar bersamaan sekali. Peluang munculnya paling sedikit 2 angka adalah berapa ya? 3 koin, ingat ya. Nah, tadi kita udah tahu aturannya, kalau 3 koin N-nya ganti 3 ya. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 8 NS-nya ya. Nah, sekarang peluang muncul paling sedikit 2 angka. Nah, titik sampel dari 3 koin ini seperti ini. Semuanya ya, ada 8 kan tadi. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8, tapi yang diminta paling sedikit 2 angka ya. Berarti 2 angka paling sedikit atau minimal 2 angka. Berarti ini bisa ya. Karena paling sedikit 2 angka, 3 angka boleh ya. Paling sedikit itu minimal. Baik. Berarti ini boleh 2 angka, ini boleh. Ini tidak ya. Karena paling sedikit atau minimal 2 angka. Ini ada 1 angka belum. Nah, ini ya. Nah, inilah yang bisa, ada 4 ya. Oke, berarti titik sampelnya ada 4. Ya, ini 1 2 3 4. Maka peluangnya NA per NS 4/8, betul ya. Disarankan 1/2. Jelas ya? Oke. Nomor 4. 2 dadu dilambungkan bersamaan sekali ya. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 5 adalah, nah, kita ingat tadi 2 dadu berarti 6/2 ya. 1 dadu kan 6 ruang sampelnya atau permukaannya. Kalau ada 2 dadu pangkat 2, jadi 6 kali 6 36 ya. Nah, sekarang titik sampelnya yang dimau apa? Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 5 ya. Kita urutkan saja, tidak kita buat tabelnya karena terlalu lama. Oke, dari 1 dulu yang mungkin. 1 dengan 4, mata dadu 1, mata dadu 4, ini jumlahnya 5 ya. Terus naik 2 dengan 3, lebih 1 2 ya, 3 4. 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1, inilah jumlahnya 5 semua ya. Jadi ada 4 kemungkinan saja. Atau titik sampelnya ada 4 ya. Yang jumlahnya 5. Ya, peluangnya adalah ya tinggal dibagi saja NA per NS. Jadi berapa? 4/36, betul ya. Mudah ya. Sederhanakan, dibagi 4 dibagi 4, 1/9. Jadi peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Jelas ya? Contoh nomor 5. Dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi, diambil sebuah kartu secara acak. Peluang yang terambil kartu as adalah berapa? Nah, tadi kita tahu bahwa NS dari seperangkat kartu bridge adalah 52 ya. Jumlah seluruhnya. Titik sampelnya kartu as ada berapa? As itu ada 4 ya. As hati, as waru, as keriting, dan as wajik ya, kalau pada kartu bridge atau kartu remi. Nah, jadi titik sampelnya cuma ada 4 yang terambil kartu as. Peluangnya bagaimana? Ya tinggal dibagi NA per NS 4/52, selesai ya kan. Nah, seperti itu. Sederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya, 1/13. Oke. Peluang terambil kartu as adalah 1/13. Jelas ya? Lanjut yang keenam. Nah, dalam sebuah kantong terdapat 15 bola merah, 10 bola kuning, dan 25 bola hijau. Jika diambil sebuah bola secara acak, maka peluang yang terambil bola berwarna merah adalah berapa? Kita hitung dulu NS-nya. NS-nya adalah jumlah seluruhnya 15 ditambah 10 tambah 25, ada 50 ya. NS-nya jumlah seluruhnya, seluruh bola. Nah, baru NA-nya dari 15. Yang diminta adalah
peluang yang terambil bola warna merah. Merahnya ada berapa? 15. Jadi ada 15 kemungkinan yang terambil warna merah ya. Karena merahnya ada 15, seperti itu. Berarti NA-nya 15 yang ditanyakan ya. Ya udah tinggal dibagi saja. NA per NS ya. NA-nya 15, NS-nya 50. Sama-sama dibagi 5 ya. Di 3/10. Itulah peluang yang terambil bola berwarna merah adalah 3/10. Jelas ya? Oke, contoh nomor 7. Dalam sebuah kantong terdapat 15 bola merah, 10 bola kuning, dan 25 bola hijau. Sebuah bola diambil secara acak. Jika pada pengambilan pertama didapat bola kuning dan tidak dikembalikan, ya, maka peluang yang terambil bola kuning pada pengambilan kedua berapa ya? Jadi pengambilan pertama itu bolanya tidak dimasukkan lagi ke dalam kantong ya, berkurang kan jumlahnya ya. Oke, seperti biasa, cara yang mudah kita cari NS-nya dulu dalam pekerjaan peluang. Oke, NS-nya tadi kan diambil ya, berkurang 1. Apa yang berkurang tadi? Kuning ya, bola kuning tidak dikembalikan. Kuningnya mana? Tadinya 10 bola kuning, tinggal 9 ya kan, yang lain tetap ya. Jadi tadi 50 jumlahnya tadi semuanya dikurang 1, jadi 49. Nah, sekarang yang diminta peluang yang terambil bola kuning juga ya. Bola kuning. Kuningnya tinggal 9. Tadi kan udah diambil bola kuning tidak dikembalikan. Di kuning tinggal 9. Ya udah peluangnya yang terambil bola kuning ya kuningnya 9 per NS 49. Selesai ya. Ya. NA per NS 9 per 49. Inilah peluang yang terambil bola kuning pada pengambilan kedua. Jelas ya? Oke. Nah, materi yang kelima, kisaran nilai peluang. Nah, ada beberapa contoh yang perlu kita amati terlebih dahulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia akan hidup selamanya. Oh, tidak ada manusia yang hidup selamanya. Jadi ini adalah kejadian yang mustahil. Maka peluangnya adalah 0. Atau P dalam kurung A itu 0 ya. Tidak ada yang hidup selamanya manusia itu. Baik, pernyataan kedua. Sebuah kubus mempunyai 6 sisi. Oke. Pernyataan ini selalu benar ya. Dan nilai ini suatu kepastian. Maka peluangnya adalah 100%. 100% itu adalah 100% sama dengan 1 ya. Jadi peluangnya adalah 1. Nah, ini ya semua juga bisa membuktikannya. Baik. Nomor 3 contohnya. Menurut BMKG hari ini berpeluang turun hujan 60%. Pernyataan ini masih kemungkinan ya. Jadi bisa terjadi bisa tidak. Dengan peluang 60% atau P dalam kurung A-nya 60% itu dijadikan sederhana 60/100 jadi 3/5 ya. Nah, dari contoh ini kita bisa ambil kesimpulan ya, dapat disimpulkan bahwa nilai peluang suatu kejadian terletak dalam rentang nilai dari 0 sampai dengan 1 tadi ya. Ditulis P dalam kurung A itu dari 0 sampai 1. Karena 0 itu tadi kejadian apa tadi? Mustahil ya, tidak mungkin. 1 lah kejadian pasti tadi ya. Oke. Nah, ada lagi. Kalau kejadian A ditambah yang bukan kejadian A itu adalah 1. Ya, atau disingkat seperti ini. P dalam kurung A ditambah P yang bukan A adalah 1. Nanti kita bisa jelaskan dalam contoh ya. Nah, nanti dapat dari sini pengembangannya mencari peluang yang bukan A adalah 1 dikurang P dalam kurung A. Atau sebaliknya mencari peluang A 1 dikurang P yang bukan A ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Peluang orang sembuh
jika terkena virus X di suatu negara adalah 0,68. Peluang orang tidak sembuh jika terkena virus X di negara tersebut adalah berapa? Nah, tadi kita tahu bahwa untuk mencari peluang yang bukan atau yang selainnya adalah 1 dikurang peluangnya, ya. Nah, tadi kan yang ditanya peluang yang tidak sembuh. Berarti 1 dikurang peluang yang sembuh. Jadi peluang yang sembuh 0,68, ya. Oke, berarti 1 dikurang 0,68. Jadi peluang yang tidak sembuh. Jelas ya? Jadi peluang orang tidak sembuh adalah 0,32. Oke, kita masuk kepada materi frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan dari suatu kejadian merupakan harapannya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan, ya. Kita bisa rumuskan seperti ini. Iya, FH adalah frekuensi harapan, P dalam kurung A, peluang kejadian A, seperti biasa. N adalah banyaknya percobaan. Berapa kali, ya? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Nomor 1. Sebuah dadu dilempar sebanyak 150 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu prima. Biasa kita NS dulu. Sebuah dadu kan 6, ya. NS-nya 6. Baik, titik sampelnya di sini apa? Mata dadu prima. Mata dadu yang bilang prima adalah mata dadu 2, mata dadu 3 dan mata dadu 5. Jadi ada 3 saja, ya, titik sampelnya. Ya udah, kita cari peluangnya dulu. Peluangnya N apa NS biasa. N-nya 3, NS-nya 6 dibagi. Jadi 1/2, ya. Baru kita nyari frekuensi harapannya, peluangnya tadi kita kali banyak percobaan. Ya. Kan peluangnya tadi setengah, ya. Setengah P dalam kurung A. Banyak percobaan 150 kali. Ya, N-nya 150 kali. Tinggal dicoret, ya, dibagi 2, ini sama-sama dibagi 2, ini 75 kali 1, 75 kali, ya. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu prima adalah 75 kali. Jelas, ya? Contoh nomor 2. Diketahui bahwa seorang atlet menembak di komunitasnya mempunyai peluang menembak tepat mengenai sasaran adalah 0,75. Di antara 200 orang atlet menembak di komunitas tersebut, berapa orang yang diperkirakan menembak tepat mengenai sasaran? Oke. Ini udah ada peluang, ya. Ya, jadi ini kan harapan. Berarti namanya frekuensi harapan ini. Peluangnya sudah ada. Ya, 0,75 dikali banyaknya orang itu 200. Jadi adalah 150 orang. Oke, jadi banyak atlet menembak yang diperkirakan menembak tepat mengenai sasaran adalah 150 orang. Jelas, ya? Baik. Nah, materi yang terakhir, hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Oke, kita lihat lagi percobaannya. Pelemparan sebuah koin 100 kali, ya. Yang tadi di awal. Oke, peluang empiriknya tadi kan 0,52, ya. Untuk muncul angka. Sedangkan untuk muncul gambar, peluang empiriknya 0,48. Ternyata kita hubungkan dengan peluang teoretik. Nah, ini yang bawah, peluang teoretik. Kalau secara teoretik, peluangnya itu kan kemungkinan muncul angka 1, ya, pada uang logam atau koin, ya, per 2. Ini juga gambar juga satu kemungkinan 2. Jadi 1/2. Ternyata angkanya mendekati, ya. 0,52, 0,5. Itu gambar juga 0,48 dengan 0,5, ya. Jadi apa kesimpulannya? Jika percobaan peluang empirik dilakukan terus-menerus hingga banyak sekali percobaan, maka hasil peluang empirik semakin mendekati hasil peluang
teoretik. Itu hubungannya ya. Jadi peluang empirik itu mendekati peluang teoretik. Ya sekian, terima kasih. Selamat belajar. Semoga semua sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.